narkoba, rokok, alkohol, minuman manis itu mirip lah untuk efek adiksinya. Bagaimana dokter ngelihat kondisi kesehatan generasi muda hari ini? Apa ketakutan terbesar dokter? Jantung, kolesterol, darah tinggi, asam urat, itu penyakit yang berhubungan sama gaya hidup dan pola makan sehari-hari. Yang tadinya banyak pada usia-usia di atas 40-an tahun ke atas gitu ya. Sekarang mulai banyak ditemukan pada usia 20 tahunan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, sosial media semakin berkembang juga, orang-orang sekarang jadi lebih aware terhadap itu. Itu baik. Cuman masalahnya banyak yang true sama false-nya juga nih. Oh, rebus daun ini, rebus ini buat diabetes. Ujung-ujungnya dia gak minum obat diabetesnya, dia minum rebus-rebusan itu. Dan terjadi apa? Banyak kasus juga makin memburuk. Kebohongan terbesar yang orang percaya tentang makanan itu apa? Makan sehat itu mahal. Satu aja deh yang kayaknya tuh ini udah komplit banget. Makanan apa itu dok? Nasi Padang. Bangun pagi, minum air putih, olahraga 30 menit habis bangun pagi sebelum sarapan. Ketika itu bisa dilakukan rutin, pasti yang lain-lain akan jadi lebih baik. Apakah memang generasi muda kita sekarang lebih peduli kesehatan atau justru hanya takut tidak terlihat ideal gitu? Dr. Christopher Andrian, dokter spesialis gizi klinik dan edukator kesehatan terkemuka di Indonesia. Dok, saya ngerasa kita hidup di zaman yang paling sadar tentang kesehatan, tapi juga paling bingung tentang kesehatan. Apakah kita benar-benar lebih sehat atau justru hanya terobsesi? Berat ya bahasannya ya. Selamat datang dok di Cerita Masyarakat. Aku langsung aja. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang kadang menghantui saya sebagai generasi muda sih dok. Pertanyaannya, dari semua pasien yang dokter temui, kebohongan terbesar yang orang percaya tentang makanan itu apa? Makan sehat itu mahal. Ini nih. Karena gak semua makanan sehat itu mahal loh. Kita bisa dapetin dari pasar, kita bisa dapetin dari warteg juga, kita bisa dapetin dari rumah makan Padang juga gitu. Sebenarnya gak mahal. Karena mindset orang sudah dibentuk bahwa makanan sehat itu bentuknya apa? Salad, salad bowl, salad wrap, beef, daging, granola, terus chia puding, segala macam, semua makanan yang import-import. Enggak juga. Makanan Indonesia yang paling murah pun juga sebenarnya bisa kita perlakukan secara sehat. Kata kuncinya yang penting di sini, dokter gizi dimanapun berada pasti mereka akan bilang makanlah dengan seimbang, balance secukupnya. Maksudnya apa? Karbohidrat, protein, lemak, serat itu harus balance. Dimana ketika balance seimbang itu kita bisa dapatkan dari bahan makanan lokal, pangan lokal sehari-hari. Contoh, karbohidrat kita bisa dapat dari nasi, dari kentang, dari ubi, dari singkong. Karena orang mindsetnya kalau udah makan nasi, gue gak sehat. Ketika dia mau diet, yang pertama kali di stop apa? Nasi. Tapi dia masih tetap makan mie, masih tetap makan biskuit, masih tetap makan bakso gitu. Kenapa nasi yang dihilangkan? Karena dulu memang mayoritas makanan orang Indonesia karbohidratnya ada paling banyak adalah nasi. Makanya orang selalu edukasi, lu makan nasi jangan banyak. Kenapa? Karena nggak balance antara karbohidrat, protein, lemak, karbohidratnya tinggi. Kita batasi. Tapi mereka nggak tahu bahwa karbohidrat lain juga berpengaruh. Maka tadi saya bilang, sehat itu nggak harus mahal. Murah pun bisa. Kita bisa ambil nasi, kentang, ubi, singkong itu murah. Protein, ayam, ikan, daging, telur, tahu, tempe. Mungkin daging mahal, yes. Apalagi sekarang harga semua lagi pada naik nih ya. Tapi kita dapat telur bisa, tahu, tempe pun juga oke. Orang juga takut banget sama telur sekarang. Oh iya. Dok, saya kolesterol jelek. Dokter yakin suruh saya makan telur? Tergantung dong, telurnya diapain masaknya. Bikin telur barendo, telur banyak minyak, pakein tepung, ya mungkin itu jadi problem. Gitu. Tergantung lagi cara masak. Itu untuk protein. Lemak. Nah, lemak agak unik nih. Kenapa? Karena makanan mayoritas yang banyak berada di masyarakat, ujung-ujungnya itu diapain? Digoreng. Itu membuat kandungan lemak itu jadi semakin dominan, yang jadi nggak balance. Jadi harus gimana? Carilah menu makanan yang tidak digoreng. Makanan Indonesia banyak yang murah. Pepes, tumis kangkung, tumis bayam, sayur bening,
pindang, bacem, semur. Itu masih bisa untuk mengurangi intake lemak. Dan jangan lupa serat. Serat tadi kita bisa dapetin dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayuran sekarang banyak ya. Daun singkong, ada kangkung, bayam, capcay. Dengan komposisi seperti itu seimbang, kita bisa bilang itu sebagai komponen makanan yang sehat. Jadi sehat itu nggak harus mahal sebenarnya di situ. Sehat itu nggak harus mahal. Oke dok, kalau dok disuruh milih dari beragam makanan dari Indonesia tadi, satu aja deh yang kayaknya tuh ini udah komplit banget. Makanan apa itu dok? Makanan Padang. Nasi Padang. Nasi Padang. Kenapa dok? Nggak kepikiran kan? Nggak kepikiran. Karena kalau kita dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, kita ke rumah makan Padang, semua menunya sama. Oke. Bener gak? Iya. Mereka jual nasi putih, betul? Betul. Mereka jual ayam. Ayam ada apa? Ada ayam pop, ada ayam bakar, ada gulai ayam, ada jual ikan, ada jual sayuran, ada daun singkong rebus, ada protein lain, telur balado, telur gulai, ada. Itu sebenarnya balance. Balance-nya gimana nih? Nah sekarang triknya adalah balance-nya gimana? Kadang-kadang kalau kita pesan nasi Padang, dibungkus lebih banyak nih nasinya. Oh iya. Dibanding kita makan di tempat, bener kan? Benar. Bungkus nasinya banyak sebenarnya. Nah itu yang kita harus mindful tuh. Jadi nasinya kita harus kurangin. Pilih menu kan, kalau makanan Padang kan semua menunya udah disantan. Berarti seenggaknya kita carilah yang gak digoreng tadi. Bisa pilih ayam pop, ayam bakar, telur gulai, ambil telurnya aja, jangan disiram pakai kuah lagi. Daun singkong rebus, itu balance. Apalagi warteg. Kalau warteg beda daerah, mayoritas beda-beda tuh. Kalau warteg gimana cara bikin balance-nya? Karbohidratnya pilih satu. Jangan di-combine. Combine tuh maksudnya udah pilih nasi nih, kita pilih mie goreng lagi. Udah nasi, mie goreng, kentang balado, perkedel kentang. Itu karbo sama lemaknya jadi banyak sekali. Jadi makanya kalau pilih protein, karbohidrat satu aja. Dan jangan lupa sayuran juga harus balance. Nah, jadi kalau disuruh pilih, mendingan mana? Kita pilih nasi Padang aja. Tapi pilihnya yang enak. Saya selalu bilang gitu. Kenapa? Karena kalau nggak enak, kalorinya sayang. Sama lah kayak makan mie. Mie kalorinya gede gak? Gede. Tapi kalau udah kalorinya gede, rasanya nggak enak, ya jangan dimakan. Karena itu kan berhubungan juga sama psikologis kita ya. Kalau makanan yang nggak enak, tiap hari kita dipaksa dengan makanan yang nggak enak, lama-lama kan orang juga jadi stres, akan bosan, jadinya rebound nanti, malah cari makanan-makanan yang bersalah sekalian gitu. Oke, nasi Padang dok ya, saya juga suka sih. Siapa yang nggak suka nasi Padang sekarang? Nasi Padang. Orang yang nggak suka pedes kayaknya ya. Nah, menariknya dok, saya pengen nanya, apa hal yang sebenarnya tidak sehat, tapi itu tuh udah kayak terlanjur dinormalisasi sama masyarakat? Tidak sehat tapi udah terlanjur. Di gambaranku tuh kayak yang penting kenyang deh. Aku nggak tahu sih, tapi kayak aku dulu kayak ya yang penting kenyang, udah nggak lihat lagi nih proteinnya berapa, atau misalnya ini penting nggak buat tubuh. Oh, saya tahu. Sereal. Kalau orang ngomongin sereal, di mindset pikiran orang sehat gak? Iya. Apapun brandnya, saya gak nyebut brand ya. Karena kita gak mau nanti kita tiba-tiba disu sama brand gitu. Sereal gitu. Itu hati-hati. Gak semua komponennya adalah komponen yang sehat. Kenapa? Karena itu udah masuk ke dalam komponen makanan ultra processed food. Berapa brand di situ. Tinggi karbohidrat, tinggi gula. Selain sereal apa lagi? Banyak sekarang orang granola. Pernah dengar? Ya. Yang ada oatnya, ada buah keringnya. Tapi ya granolanya ada rasa-rasanya tuh. Rasa coklat, rasa madu, rasa apa. Itu kalorinya gede sekali. Kok dok saya pagi sarapan udah gak makan nasi loh dok. Saya makannya granola. Kita campur pakai yogurt. Kita campur pakai apa lagi tuh, kayak buah-buahan, biji. Itu membuat kalori jadi semakin besar. Karena orang mindsetnya, oh yang sehat ini adalah yang ya komposisinya seperti itu gitu. Tapi ternyata kalori jadi besar, karbohidrat jadi semakin tinggi. Nah itu juga jadi problem sebenarnya. Intinya kita harus pintar untuk ngebaca komposisi label makanan itu deh. Sekarang kan juga lagi digembar-gemborin sama pemerintah ya. Oh iya. Ya ada logo A, B, C gitu kan untuk kandungan gula dan lain-lain. Itu menurut saya langkah yang sangat baik.
untuk saat ini supaya orang jadi lebih aware. Gitu. Lalu seberapa banyak akhirnya keputusan makan kita itu didorong emosi gitu, bukan karena kebutuhan dari tubuh, Dok? Keinginan untuk ngemil yang besar, keinginan untuk ya habis makan pengen lagi gitu kan. Sebenarnya itu dipengaruhi berbagai macam faktor. Pertama, kita lihat dari komposisi tubuh ya. Orang yang gemuk itu obesitas, artinya apa sih? Kelebihan lemak. Orang yang punya kadar lemak yang sangat tinggi itu bikin respon lapar, kenyang fisiologis secara tubuh manusia itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Emang harusnya gimana gitu kan? Kalau kita habis makan, tubuh kita tuh akan memberikan sinyal ke otak, gue udah makan nih. Gue ngasih sinyal kenyang ke otak supaya nurunin level lapar kita. Tapi karena orang itu obes, lemaknya tebel, lemak itu tuh ngerusak. Sinyal tadi tuh gak jadi nyampe ke otak. Jadi habis makan pengennya ngemil lagi, lapar lagi. Itu salah satu faktornya. Makanya kalau orang obesitas ketika berobat ke dokter gitu ya, kita harus lihat penurunan persentase lemaknya itu berapa sih. Ya. Jadi kita gak cuma lihat dari angka timbangan aja. Karena kalau timbangan doang kita bisa ngelihat otot, air, lemak yang turun mana kita gak tahu. Makanya kita selalu akan ukur body composition. Target kita lemak. Iya. Selain lemak apalagi? Stres. Pengaruh. Makanya sekarang banyak orang kalau datang, dok saya emotional eating dok. Kenapa? Ketika di pressure di kerjaan, ketika banyak tugas, ujung-ujungnya makanan. Makan terus. Kalau nggak makan kenapa? Sulit ngontrol, sulit kerja, sulit berpikir. Di meja kantornya semuanya isi cemilan, kerupuk, kacang. Di sini ada nggak ya? Meja kalau banyak. Iya lagi. Ya cemilan-cemilan banyak. Kenapa? Karena kalau kita lagi kerja sesuatu susah dok kalau nggak sambil ngunyah. Ada pengaruh dari stresor. Apa obatnya dok? Obatnya ya habitnya sih. Karena gini, kalau misalnya orang itu udah ada emotional eating, terus udah ada pengaruh ke fisiologisnya, pengaruh ke psikologisnya juga gitu. Sebenarnya untuk treatment obesitas kita tuh nggak berjalan sendirian. Dokter gizi itu nggak berjalan sendirian kalau memang udah kompleks. Kenapa? Kita harus ada melibatkan berbagai macam ilmu. Orang obes itu kenapa sih? Yang tadi saya bilang lemaknya tinggi. Ya, emang kalau lemak tinggi nggak bisa langsung kurangin aja. Gimana cara nguranginnya? Liposuction, sedot segala macam, kan nggak mungkin segampang itu. Dia pasti ada komplikasi atau penyebab lainnya. Entah sakit kakinya lah, tidurnya ngorok lah, kadar oksigen jadi turun, kolesterol segala macam jadi problem. Kalau anggaplah dia ngorok karena leher, lemak tebel. Berapa persen orang yang gemuk tidurnya nggak ngorok? Kecil. Rata-rata orang ngorok. Ketika ngorok, suplai oksigen ke otak pada saat tidur dia menurun. Efeknya apa? Kualitas tidur jadi jelek. Tidur jadi nggak dalam, bangun tidur jadi gampang capek, gampang lelah. Kita harus kerja sama-sama apa? THT, masalah osanya, obstructive apnea, masalah kualitas tidur segala macam. Hubungannya bisa sama dokter psikiatri juga. Selain tidur, apalagi kolesterol, asam urat, gula. Itu bisa berhubungan juga sama dokter penyakit dalam. Jadi makanya kalau untuk ngomongin obes yang udah morbid gitu ya, udah sangat besar, kita nggak berjalan sendirian. Kita harus kerja bareng-bareng sebenarnya. Makanya ya susah-susah gampang sebenarnya untuk memperbaiki habit seseorang. Karena kalau cuman kita ngincar, yang penting turun aja berat badan cepet gitu ya, itu mungkin akan gampang. Karena targetnya pendek. Aku mau turun 12 kilo 2 minggu. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Karena kita lihat cuma di berat badan. Tapi kalau mau ngerubah habit supaya berat badan itu nggak gampang naik lagi, nah itu yang challenging-nya di situ. Justru sesederhana habit ya dok ya? Tapi Habit. nggak sederhana. Tapi nggak susah, karena ngerubah habit seseorang tuh susah. Ya. Secara psikologis berapa hari? 21 hari kan. Untuk ngerubah misalnya contoh nggak minum manis aja. Orang setiap hari minum manis. Nah, minum kopi. Nah kalau kopi itu kafein. Kafein itu udah ada efek adiksinya. Mirip kayak minuman manis tadi. Mirip seperti rokok. Mirip seperti alkohol gitu. Ada efek dari adiksinya juga. Untuk nyetop adiksi itu gimana? Perlu waktu, perlu konsisten, perlu terapi.
Makanya saya bilang kita nggak bisa kerja sendirian. Gitu. Kita harus korek dulu orang itu problemnya di mana sih, supaya dia tidak menjatuh di lubang yang sama. Lalu gimana dok, kayak akhir-akhir ini kan banyak banget tuh kayak minum-minuman tren viral kayak penuh dengan manis-manisan. Itu kalau dokter ngelihat, kan dokter kan sebagai edukator di ruang publik juga dan klinis juga, kayak ngelihat tren-tren viral kayak gitu, punya pandangan gak dok? Ya sebenarnya sih semakin banyak minuman-minuman tren itu kan berarti sebenarnya masyarakat makin berkreasi ya. Setuju. Cuman ya kita harus waspada gitu. Menurut saya langkah dari pemerintah yang kemarin ada labeling itu udah sangat baik sekali gitu ya. Itu kita sangat support sekali untuk masalah labeling segala macam seperti itu. Jadi orang jadi bisa memilih kan mana yang baik, mana yang enggak buat badan dia gitu. Tapi pasti di balik sisi orang juga akan mikirin, loh emang saya nggak boleh makan sama sekali. Itu comfort food saya. Kadang-kadang orang suka seperti itu. Comfort food saya manis. Ketika saya minum manis, jadi lebih bisa berpikir, lebih bisa rileks gitu. Nah makanya saya bilang kita harus tahu batasan. Sebenarnya makanan-makanan seperti itu bukan kita blok sama sekali nggak makan. Kita bilang itu sebagai comfort food dia, recreational food dia. Boleh nggak? Biasanya kita kasih sekitar 20% dari kebutuhan harian. Misalnya kebutuhan kalori dia kita kasih 1.800-an kalori gitu ya. Seenggaknya jatah 20% itu kita bisa masukin untuk comfort foodnya dia. Supaya apa? Supaya dia nggak craving. Supaya dia nggak, wah udah sebulan nih gue nggak makan mie, nggak makan martabak gitu ya. Ya itu akan jadi rebound nanti malahan di akhir bulan dia. Jadi mendingan kita kasih small portion, jadikan itu sebagai recreational foodnya dia, jadikan itu sebagai reward dia ketika dia udah ngikutin pola makan dengan baik gitu ya. Itu kita masukin. Apa satu habit dok yang kayaknya ini nih hal kayak mungkin kecil tapi itu kayak ngaruh banget dalam kayak kita ngehubah mungkin dari relief loop yang bikin kita adiksi atau mungkin melakukan hal-hal yang gak bagus kalau dari dokter? Habit baik. Bangun pagi, sesimpel mungkin. Bangun pagi. Mau kita kerjanya siang, mau kita kerjanya sore gitu ya. Bangun pagi, minum air putih, olahraga 30 menit habis bangun pagi sebelum sarapan. Ketika itu bisa dilakukan rutin, pasti yang lain-lain akan jadi lebih baik. Sesimpel itu. Dari makan juga dok? Dari makan. Jadi satu, saya akan nyaranin untuk bangun pagi. 2, exercise. 3, stop minum manis. Stop minum manis? Iya. 100%? Mungkin gak langsung stop ya. Kita harus mengurangi. Kita gak tahu tingkat adiksi seseorang tuh dan levelnya seberapa gitu ya. Kalau adiksinya udah berat banget, tinggi segala macam intake-nya, ketika kita stop mendadak itu kan pasti akan ada gejala withdrawal. Sakit kepala, pusing itu pasti muncul deh. Ketika orang diet ya itu keluhan itu biasanya akan muncul di semingguan pertama. Kayak orang ya sugar withdrawal kita bilang ya, gejala simptom sakit kepala, pusing, cranky, bikin orang malah marah, emosional gitu. Itu seminggu pertama orang diet. Jadi makanya kalau yang lagi diet seminggu pertama jadi deket-deket deh. Terus ya minggu kedua dia akan lebih aman. Tapi habit yang bisa kita rubah apa? Bangun pagi, exercise di pagi, stop minum manis. Itu udah, ketika itu udah berjalan, entah nanti dia makan lebih teratur, komposisi makanan itu pasti akan lebih mudah untuk dilakukan. Wow, aku tadi sengaja mantik di awal soal generasi muda hari ini dok, kayak apakah memang gitu generasi muda kita sekarang lebih peduli kesehatan atau justru hanya takut tidak terlihat ideal gitu? Sebenarnya sekarang makin banyak orang yang makin peduli sih sama diri dia. Makanya sekarang juga banyak kan produk-produk sekarang sugar free, gluten free gitu kan. Kalau lihat di e-commerce segala macam kan juga banyak sekarang ya. Produk-produk itu orang juga lebih pintar untuk memilih. Kalau dilihat juga sekarang banyak banget konten-konten yang bagaimana sih cara diet, bagaimana cara memilih makanan yang oke gitu dari yang banyak yang beredar gitu. Itu menurut saya anak muda zaman sekarang itu udah bisa lebih kritis. Kalau zaman dulu siapa sih yang tahu apa sih wellness gitu kan, apa sih obesitas gitu, apa sih gluten free gitu. Zaman dulu orang nggak ada yang tahu. Tapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, sosial media semakin berkembang juga, orang-orang sekarang jadi lebih aware terhadap itu. Itu baik. Tapi jangan FOMO.
batasnya itu, Dok. Iya, fear of missing out. Kenapa? Karena banyak banget diet tren. Tren-tren diet banyak sekali. Diet Ayu, diet K-pop, diet keto, diet vegan. Oh si A ikut, influencer A ikut diet ini gitu. Aku ikut A gitu ya. Ikut ini ikut A gitu. Itu banyak banget. Dari sejak ya enggak 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir juga udah mulai seperti itu. Prinsipnya diet itu kita tidak bisa terapkan sama untuk semua orang. Semua orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang itu punya problem yang berbeda-beda. Jadi kita tidak memaksakan diet kita itu bisa diterapkan untuk sama buat semua orang. Jadi ya benar-benar harus dilihat secara utuh kita nih butuh apa sih. Betul. Tapi kalau ngincernya cuman yang penting turun, ya udah. Gitu. Tapi ntar jangan salah kalau naik lagi. Dok, apa sinyal tubuh yang sering diabaikan anak muda akhir-akhir ini, Dok? Kalau bicara soal kesehatan. Tidur ya. Itu masalah saya. Tidur selalu dinomor sekiankan ya sekarang. Tidur itu penting banget sih. Makanya sekarang banyak loh gadget-gadget yang buat men-tracking tidur, kualitas tidur. Kenapa? Karena kalau di dalam nutrisi gitu ya, untuk mencapai imun yang baik, untuk mencapai kesehatan seseorang yang baik, tidur itu masuk ke dalam 4 pilar. Oke. Apa aja tuh? 1, nutrisi, makanan. 2, exercise. 3, itu tidur. Yang 4 adalah mindfulness, kontrol stres. Jadi tidur itu sebenarnya masuk ke dalam 4 pilar ini. Dari tadi ngomongin nutrisi, makanan segala macam. Exercise sekarang banyak ya. Olahraga sampai malam. Sampai malam. Tapi orang suka lupanya mental health, jangan stres. Tapi orang suka lupa tidur. Tidur itu penting banget. Ketika orang kurang tidur, efeknya apa? 3 komponen lain akan terganggu nih pilarnya. Kontrol makan jadi susah. Stres jadi semakin tinggi hormon stresnya. Olahraga, siapa sih yang performanya jadi makin bagus kalau orang kurang tidur? Jadi tidur itu penting selain dari olahraga sama exercise. Dan kalau ngomongin tidur, kita nggak ngomongin kuantitas jam. Kita ngomongin kualitas. Jadi tidur itu ada kuantitas, ada kualitas. Kalau kuantitas mau tidur 12 jam, tapi kalau kualitasnya jelek sama aja. Kualitas bisa kita dapat dari mana? Dari deep sleep-nya, dari bangun tidur kita seger gitu ya, dari non REM sleep-nya gitu. Itu kita bisa dapat, kita nilai apakah orang itu tidurnya berkualitas apa enggak. Idealnya tidur jam berapa, Dok? Idealnya tidur itu 7 jam kalau kita ngomongin kuantitas. Kenapa 7 jam? Untuk mendapatkan kualitas yang baik. Kalau kurang bukan nggak bisa. Bisa, tapi rata-rata orang akan sulit untuk mendapatkan 4 jam kualitas yang baik gitu. Itu agak susah. Jadi seenggaknya secara teoritik 7 jam minimal. Oke. Saya sepenuhnya setuju sih, Dok. Karena banyak yang menganggap bahwa tidur atau istirahat itu aktivitas pasif. Padahal menurutku itu aktivitas yang justru sama halnya dengan kita bekerja gitu sebenarnya. Tapi kadang kayak kita menganggap bahwa tidur, istirahat, gak ngapa-ngapain, itu adalah aktivitas pasif gitu. Dan sebagaimana generasi muda yang gak tahu ya, banyak sekali yang ingin kita capai gitu dalam semalam, Dok. Kayaknya semuanya harus dikerjain gitu malam itu. Apa akhirnya dampak yang paling buruk dari tidur yang tidak cukup atau mungkin makan yang tidak teratur gitu di malam hari? Dia lama-lama jadi burnout kan. Hormon stres naik, makan jadi gak terkontrol juga. Malah jadi nyemil-nyemil makanan yang aneh-aneh. Dia akan sulit untuk kontrol makan yang di hari berikutnya. Karena tidur tidak teratur. Akan sulit untuk mengontrol jam makan keteraturannya juga. Akan sulit untuk mengontrol olahraganya dia juga. Gitu. Dan salah satunya yang tadi saya bilang, tidur itu sangat berpengaruh sekali sama hormon stres kita dan faktor inflamasi di badan kita. Dok, kalau tubuh bisa bicara, menurut dokter apa yang akan paling sering dia keluhkan gitu dari pola makan kita? Pola makan ya? Stop, pasti mereka akan komplain untuk stop makanan-makanan sampah masuk dalam mulut kita gitu. Sampah ini yang mana, Dok?
Makanan-makanan yang sebenarnya secara kalori itu ya bukan dibilang nggak ada kalorinya ya, justru malah kalorinya sangat over. Tapi tubuh kita tuh sebenarnya nggak perlu. Tubuh kita gak perlu. Dominan dari mana ya? Tadi kita bilang over karbohidrat, over lemak, gitu. Over saturated fat, lemak jenuh yang sangat over. Makanan ultra processed food yang sangat tinggi. Itu semua masukin dalam tubuh kita akan kesulitan untuk ya kalau mencerna mungkin bisa, tapi ketika kita over kalori masuk dalam tubuh kita nggak bakar, kita nggak exercise, yang terjadi apa? Dia kan terdeposit kan dalam tubuh kita. Kemana tuh? Ke lemak, perut buncit, fatty liver, perlemakan hati, perlemakan di jantung. Itu tubuh ya semacam kayak lagi dirusak. Kita minuman manis. Intinya kan karbohidrat kita itu kita gunakan untuk exercise, untuk olahraga, untuk aktivitas fisik. Ketika intake kalori kita lebih tinggi daripada yang kita bakar, sisa ini akan disimpan. Simpannya kemana? Yaitu dalam bentuk lemak dan lain-lain yang akan ngerusak si organ-organ tubuh kita juga nantinya. Makanya nanti ketika orang fatty liver, fungsi hati itu SGOT SGPT juga akan semakin jelek. Dampaknya apa? Gampang lelah, gampang capek, gangguan fungsi hati, sakit liver kalau orang suka bilang. Kenapa? Karena begadang, karena makan yang jelek, karena minuman manis. Itu juga jadi problem. Kenapa banyak orang baru peduli kesehatan, Dok, setelah tuh tubuhnya terpaksa bicara? Kayak ngerasa udah ditampar. Kalau kayak orang belum tahu tubuhnya dia bermasalah, nggak masalah, masih sehat gue gitu kan. Tapi ketika di hasil lab dia merah semua, mulai ada keluhan, mulai kena stroke, misalnya amit-amit ya, kena stroke atau serangan jantung, orang baru sadar, oh ternyata selama ini gue salah loh. Itu kayak ibarat kayak udah dikasih tahu sama Tuhan, jebret, dikasih kesempatan kedua untuk berubah. Wajar sih, karena kan orang biasanya begitu ya. Kalau belum ditegur tuh kayaknya masih enjoy gitu. Apa ya, Dok? Ini sebenarnya jujur menakutkan sih, karena aku lihat kayak beberapa angka yang sering cuci darah, terus ada diabetes juga, itu kayak kebanyakan dari generasiku gitu. Makin bertambah muda usianya. Kalau dulu kan diabetes, sakit ginjal, on HD, mungkin usianya di atas 50-an, 60-an gitu ya. Tapi sekarang usia 20-an pun banyak loh. Ini wabah apa sebenarnya yang terjadi, Dok? Angkatanku ini. Karena ya itu tadi saya bilang, terlalu banyak akses makanan yang bervariasi, mulai banyak minuman manis, banyak proses food tadi. Bayangin, saya dapat pasien usia masih muda, 20-an tahun, 22, 23-an, on HD itu berarti sudah cuci darah rutin 3 kali seminggu. Kenapa? Karena dia gak pernah minum air putih. Yang dia minum apa? Kopi, teh, minuman bersoda, sama minuman-minuman kemasan lainnya. Setiap hari minum air putih, gak pernah. Nah, kalau seperti itu yang salah siapa? Pribadi. Tapi kalau dia masih muda 20-an tahun, berarti kan habit ini udah terbentuk sejak dia usia remaja maupun anak. Orang tua harus lebih aware. Orang tua. Iya, memperkenalkan makanan-makanan sehat atau habit yang sehat sejak dari usia dia kecil. Dan orang tua juga harus memberikan contoh yang baik buat anaknya. Ya dong, kalau orang tuanya gak suka sayur, jangan harap anaknya suka sayur. Kalau di rumah orang tuanya setiap hari minum teh manis, gak heran kalau anaknya setiap hari dia minum teh manis juga. Itu maksudnya. Berarti masalah gizi ini, Dok, dimulai bahkan sebelum anak lahir ya berarti ya? Mulai dari kayak peran orang tua. Betul. Seberapa besar akhirnya orang tua itu bisa jadi benteng buat penting banget. Karena kan untuk ngerubah habit itu kan kita bisa harus didik dari kecil ya. Habit yang diserapkan sama keluarga. Ibarat gini lah. Kalau kita ngomongin diabetes, orang selalu berpikiran bahwa genetik. Oh, saya kena diabetes karena genetik orang tua saya kena diabetes gitu. Tapi yang namanya diabetes itu adalah penyakit metabolik. Penyakit yang bisa kita hindari atau kita kurangi faktor resikonya karena gaya hidup dan pola makan sehari-hari. Ketika orang itu membawa genetik diabetes ke anaknya,
pilihan tuh ada di anaknya. Apakah dia mau hidupnya baik atau mau hidupnya jelek. Kalau jelek ya dia 100% jadi diabetes lah. Tapi kalau hidupnya baik, dia masih bisa mengurangi resiko terjadi diabetes. Sekarang genetik itu di dunia kedokteran kita bisa periksa. Yang dari air liur, dari darah, itu kita bilang sekarang nutrigenomik, nutrigenetik. Buat ngecek dia ada faktor resiko diabetes, dia ada faktor resiko kolesterol, sakit jantung gitu. Itu bisa kita periksa. Tapi ketika kita udah tahu apa yang kita lakukan, kita harus stop dong habit kita tadi. Kita rubah gaya hidup kita tadi supaya nggak jadi diabetes. Itu adalah kita bilang sebagai proses pencegahan, preventive medicine, untuk ngerubah sebelum itu terjadi. Aku agak dilema sih tadi dok, kayak mungkin bukan karena makanan sehat di Indonesia itu kurang ya, karena angka obesitas juga aku lihat pelan-pelan juga naik. Jadi masalahnya jangan-jangan bukan kayak kita nggak punya makanan sehat asli Indonesia gitu. Tadi dok udah bilang kita punya tempe, tahu dan lain-lain. Kira-kira akar masalahnya apa sih dok? Edukasi sih masyarakat. Apakah sekarang udah mulai nunjukin angka yang bagus secara edukasinya? Ya kalau lihat angka kita harus lihat berdasarkan statistik ya. Oh ya. Ngelihat secara detail gitu. Tapi kalau menurut saya sekarang kan akses sosial media segala macam gampang ya. Cuman masalahnya banyak yang true sama false-nya juga nih. Itu juga jadi problem. Kalau kita ngomong sosial media kan gak semuanya bener ya. Iya. Ya ada yang ngomong ini, ngomong ini. Sekarang kalau kita ngomongin vaksin aja di sini juga banyak ada anti vaksin sama pro vaksin gitu. Yang bener yang mana gitu. Kalau dari makanan ada yang bilang yang ini bagus, yang ini nggak boleh. Ntar tiba-tiba muncul lagi info rebus daun ini, rebus itu. Itu banyak banget. Apalagi kalau golongan orang tua kita yang masih percaya Facebook segala macam. Oh rebus daun ini, rebus ini buat diabetes. Ujung-ujungnya dia nggak minum obat diabetesnya, dia minum rebus-rebusan itu. Yang terjadi apa? Banyak kasus juga makin memburuk. Karena kenapa? Karena dia ngerasa oh ini obatnya, saya nggak perlu ngerubah pola makan. Nah itu. Ya di tengah orang bisa semua jadi pakar dok ya. Itu juga sebenarnya harus dirapikan karena kalau nggak salah di luar ya, di mana yang ya kan, kayak yang boleh ada memposting tentang itu harus ada certified kan. Ya. Saya nggak tahu sih apakah itu bisa diterapkan di Indonesia apa enggak ya. Tapi itu menarik sih kalau bisa. Di di industri yang benar-benar spesifik membutuhkan expert. Nah, expert mungkin ya, kayak ngomongin keuangan, saham gitu kan. Ya. Nggak semua orang ngomongin lah nanti jadi afiliator segala macam itu kan. Kesehatan juga sama. Ya. Gitu. Lalu dok, apa momen atau mungkin ada cerita gak sepanjang dokter memulai karir sebagai dokter gizi yang itu tuh kayak akhirnya ngeubah cara dokter melihat kesehatan? Ada gak satu cerita atau momen tertentu? Tentang apa nih? Yang benar-benar kayak ngeubah cara pandang dokter kayak tentang kesehatan atau tentang gizi. Sebenarnya sih awal pertama kali saya masuk gizi aja. Kenapa sih dokter masuknya ke SPGK gitu ya? Kan spesialis banyak gitu ya. Karena pertama saya bisa nerapin ini buat diri saya sendiri. Saya bisa nerapin juga buat orang sekitar kita. Dan kita juga bisa masuk nggak cuma untuk kuratif. Kan kalau kita ngomongin dunia kedokteran itu ujung-ujungnya pasti kan hubungannya sama kuratif ya. Kuratif tuh udah ada sakitnya kita obatin. Kuratif. Tapi kalau dari gizi itu kita bisa masuk ke semuanya. Kuratif, promotif, rehabilitatif, preventif gitu. Kenapa? Ya kita bisa ngerubah dari preventifnya. Ketika orang itu belum kena apapun, sebelum orang itu kena diabetes, belum kena stroke, apa yang kita bisa lakukan? Tapi di sisi kuratif ketika orang udah kena diabetes atau kena stroke, kita bisa masuk juga di situ. Jadi itu sangat luas di situ. Nah, ditambah lagi ya jenis makanan yang kita pilih. Jangan juga percaya sama overclaim tadi saya bilang. Overclaim nilai informasi nilai gizi, overclaim untuk komposisi segala macam. Kita juga harus pintar untuk ngecek apakah komposisi makanan itu sesuai apa enggak. Makanya itu juga salah satu faktor kenapa saya bikin si catering sehat itu. Salah satu brand yang saya bikin untuk memprovide makanan-makanan sehat buat masyarakat. Kenapa? Supaya masyarakat itu nggak gampang dibodohi lah. Kita tulis 400 kalori, protein sekian, itu komposisi makanannya sesuainya seperti apa. Itu sebenarnya alasannya. Oh,
Bukan hanya untuk apa ya? Aku ngerasa profesi dokter aja tuh kayak udah sangat memberikan kontribusi lebih gitu. Dan dokter menginisiasi satu bentuk catering sehat juga ya namanya Dermalisius, dermalisius. ya. Dan kurasa ini sebagai bentuk tadi sumbangsi besar dokter lagi untuk kayak ngelihat dan mungkin ngejaga kondisi kesehatan generasi kita ya. Teknisnya gimana dok si dermalisius ini? Sebenarnya itu tujuannya sebenarnya buat mengedukasi masyarakat juga bahwa makanan komposisi seperti ini, protein segini, lemak segini, karbohidrat segini itu bentuk makanannya seperti ini loh. Gitu. Dan di dermalisius ini sebenarnya kita bikin makanan rumahan yang kita bikin versi sehatnya. Contohnya kayak apa? Misalnya kayak nasi goreng, terus lontong sayur, terus ayam pop. Tadi kan orang kalau makan Padang kan pasti kalorinya gede segala macam. Itu kita bikin versi makanan rumahan, tapi kita bikin versi sehat, versi low fat, versi balance-nya, versi kalori lebih kecil. Itu. Jadi supaya kita bisa terapkan buat semuanya. Itu yang pertama. Kedua, di dapur kita juga kita membuat spesifik ke medis. Jadi orang-orang tertentu yang diabetes, kolesterol, darah tinggi, orang stroke, yang pakai NGT, yang nggak bisa makan via oral, yang pakai NGT pakai selang makan segala macam itu, kita bisa memprovide makanan sampai sedetail itu. Kadang-kadang orang kalau kurang pakai NGT, dia akan terima resep dari dokternya ya. Butuh kalori 1.500 kalori 6 kali 200 mili gitu. Nah itu komposisinya seperti apa segala macam kita yang bikinin, kita kirim ke rumah. Supaya orang itu tetap dapat makanan. Itu. Sampai ke spesifik orang-orang yang memang ada problem sama lactose intolerance atau gluten sensitivity gitu. Ada problem orang spesifik itu ya. Spesifik itu. Jadi makanya kita bikin menu yang personalized, personifikasi. Iya, kebanyakan sih kayak menyamaratakan sih. Mass production gitu ya. Tapi kalau ini kita bikin lebih ke arah medis. Berarti untuk ngeaksesnya bisa seluruh Indonesia dok produknya? Kalau untuk kitchen kita baru ada di Jakarta aja gitu. Mungkin bisa lihat di IG-nya gitu ya @dermalisius.id. Kita baru ada di Jabodetabek. Kita kasih pengantaran free di Jabodetabek itu. Tapi kalau untuk di luar Jakarta mungkin nanti kalau kita sudah berani untuk ekspansi karena kita masih untuk mengontrol kualitas, quality control. Karena kan itu bersifat medis ya dan sangat spesifik gitu. Jadi kita masih gitu. Tapi kalau untuk produk-produk yang udah jadi kayak meal replacement yang tanpa gula gitu ya, fiber tanpa gula itu kita udah banyak di e-commerce juga kok. Karena menurutku dok justru yang lebih butuh banyak edukasi atau mungkin jasa seperti itu ya di daerah. Bukan hanya di daerah kota yang pemahamannya tuh udah lebih tinggi sih. Semoga bisa ya lebih banyak nanti dok. Didoain ya. Amin. Nah nyambung dengan ini dok. Akhirnya saya kepikiran tentang bagaimana dokter ngelihat kondisi kesehatan generasi muda hari ini. Apa ketakutan terbesar dokter? Ya, penyakit metabolik itu makin banyak sih. Itu yang saya takutin dan itu memang sudah terjadi. Penyakit metabolik itu yang tadinya banyak pada usia-usia di atas 40-an tahun ke atas gitu ya. Sekarang mulai banyak ditemukan pada usia 20 tahunan. Metabolik itu apa sih? Jantung, kolesterol, darah tinggi, asam urat. Itu penyakit yang berhubungan sama gaya hidup dan pola makan sehari-hari. Itu kita takut. Dampak jangka panjangnya apa? Produktivitas menurun loh. Sekarang jadi orang HD. Kalau HD berapa? Seminggu bisa 3 kali. 2 kali, 3 kali. Sekali HD bisa 8 jam, 6 jam, 4 jam. Dia gak bisa kemana-mana. Dia harus cuci darah di center kesehatan, di rumah sakit. Dimana harusnya pada saat usia 20-an tahun, di jam produktif, di jam 8, jam 9, mereka kan kerja kan. Tapi kalau mereka harus ngantri cuci darah seminggu 3 kali, dia mau dapat penghasilan dari mana? Mau kerja dapat uang dari mana gitu. Makanya pentingnya dari usia dini sebelum dia kena penyakit ginjal, sebelum dia kena diabetes, dia harus sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah itu terjadi. Dan ketika dia berhasil melakukan seperti itu, ya ujung-ujungnya apa? Klaim kesehatan, klaim BPJS semua pasti akan menurun kan? Pengaruhnya banyak. Kayak gini tugas berat sih dok. Ngegeser paradigma mungkin. Aku juga sih kayak baru akhirnya sadar bahwa kayaknya gak ada yang lebih penting selain kita sehat deh. Kayak kalau kita punya semua, anggaplah kita punya financial freedom, kita punya networking yang luas. Tapi kalau kita terbaring di ranjang,
mau ngapain? Kan katanya punya duit 15M, Iya. financial freedom gitu ya. Tapi setiap hari waktu dihabiskan di atas ranjang. Untuk apa? Tidak bisa menikmati hidup juga kan? Aku penasaran sih nanya ini, kayak gelitik gitu. Menurut dokter, kekayaan itu apa sih? Kekayaan apa nih? Berat nih Bagi nanya ya. dokter kekayaan. Bagi saya kebahagiaan mungkin kali ya. Ya, kekayaan dan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu ya kalau dari saya pribadi, saya bisa membagi waktu saya untuk keluarga. Oke. Bisa spend more time with family. Oke. Gitu ya. Apa aja, mau ngantar anak sekolah kayak, mau jemput anak sekolah gitu ya. Mau berlibur sama keluarga. Menurut saya itu suatu kebahagiaan. Karena gak semua orang sebenarnya bisa membagi waktu itu. Nyari duit sebanyak-banyaknya tapi tidak ada punya waktu buat keluarga, ya menurut saya mungkin orang akan happy di situ, tapi kalau menurut saya kebahagiaan bisa kita dapat untuk keluarga. Kita cari duit banyak buat siapa sih? Buat keluarga juga, balik lagi. Itu kalau menurut opini saya. Dan di titik dimana tadi kayak kita udah diskusin panjang soal seberapa aware sebenarnya anak muda juga soal kesehatan, dan sampai kemudian dia juga masih banyak yang FOMO. Tapi aku sih berharap FOMO-nya ke arah yang positif tuh gak masalah sih. Betul, asal positif ya. Asal positif. Kayak mereka mencari tahu, mereka menggali lagi apa yang benar-benar cocok untuk dia. Nah, ada satu hal yang juga ingin coba Rian tanyakan soal suplemen atau vitamin, Dok. Itu kayak seberapa ngaruh sih sebenarnya, dan kayak gimana kita memahami secara dasar kapan kita harus minum vitamin. Intinya di dalam dunia medis, suplemen itu merupakan suatu tambahan apabila kita tidak bisa mendapatkan dari makanan sehari-hari. Suplemen apa aja? Ada suplemen vitamin, ada suplemen mineral, ada suplemen protein. Suplemen protein itu kalau orang kenalnya whey protein yang di shake after gym, workout segala macam. Sebenarnya itu kapan kita masuk? Kalau kita tidak bisa mendapatkan dari makanan sehari-hari. Paling simpel aja kayak tadi whey protein. Kalau kita tujuannya untuk weight training, angkat beban, kita mau naikin muscle mass, kita butuh protein seenggaknya minimal 1,6 gram per kilogram berat badan gitu. Tapi makanan sehari-hari aja nggak cukup. Makan telur berapa banyak segala macam nggak, masih kurang tuh. Nah, barulah kita tambahkan di situ. Vitamin apa lagi? Kayak vitamin D, vitamin C. Sama. Apabila kita tidak bisa mendapatkan dari makanan sehari-hari, baru kita tambahin. Pada kondisi-kondisi tertentu kebutuhan kita lebih tinggi. Kayak vitamin C. Kalau orang rokok, asap polusi kendaraan bermotor, orang pos tindakan surgery, pembedahan, ada luka bakar atau lagi flu, itu kebutuhan akan meningkat. Meningkatnya berapa banyak? Bisa sampai 2 kali sampai 3 kali lipat kebutuhannya. Kalau dia lagi sakit, tidak nafsu makan, asupan makanan menurun, wajar dong kalau dia minum suplementasi. Boleh nggak? Boleh. Silahkan. Cuman yang jadi masalah itu adalah kalau dia mengkonsumsi suplementasi itu dosis yang sangat besar tapi dalam jangka panjang. Oke. Itu yang akan jadi masalah. Masalahnya kemana? Ya macam-macam. Bisa beban di ginjal, beban di liver gitu. Itu yang makanya harus dikonsultasikan ke dokter. Apakah dia bisa mengkonsumsi itu atau enggak. Berarti gak apa-apa ya, misalnya kayak gitu ya, iseng-iseng misalnya nyari di ChatGPT atau nyari di web kayak oh ini vitamin-vitamin. Ada gak sih kayak sesuatu yang mungkin kayak mungkin awam kurang paham gitu, kayak mungkin ketika kita konsumsi vitamin A itu gak boleh misalnya dibarengin sama vitamin ini. Ada gak sih kontradiksi-kontradiksi kayak gitu, Dok? Sebenarnya kalau kontradiksi seperti itu ada, tapi sebenarnya gak gitu spesifik lah. Jadi contoh gini, vitamin itu in general itu ada vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Ini kayak pelajaran biologi nih. Larut air itu apa sih? Larut air itu kayak vitamin B kompleks, vitamin C. B kompleks itu kan B1, B2, B6, B12. Vitamin C itu adalah vitamin larut air. Vitamin larut lemak itu apa? A, D, E, K. Vitamin A, D, E, K. Ada 4 larut lemak. Ketika kita mengkonsumsi vitamin larut lemak, tubuh kita tuh gak akan gampang keluarin. Dia akan terdeposit dalam tubuh kita. Jadi apa? Dia akan lebih toksisitas ketika mengkonsumsi dosis yang besar. Apalagi jangka panjang. Karena dia akan tersimpan dalam tubuh. Tapi kalau vitamin larut air, dia lebih less toxic. Kenapa? Karena larut air
dia gampang dikeluarin sama Oke, tubuh. lewat urin itu Dok ya. Lewat urin. Makanya kalau minum vitamin C dosis tinggi, vitamin D, Warnanya berubah. lama 2 jam kemudian sengaja pipis keluar pekat. iya. Gitu. Kenapa? Karena yang dipakai cuma 10%, 90%-nya keluar lewat pipis. Gitu. Cuman kan lama-kelamaan larut air ini mungkin untuk short term dia aman gitu ya, karena dia akan keluar. Tapi untuk jangka panjang berat juga nggak yang ngeluarin. Oke. Nah, yang hal-hal seperti itu tuh yang pasien nggak tahu. Ternyata dia pasiennya nggak pernah ngecek. Ternyata dia selama ini udah ada gangguan fungsi ginjalnya bermasalah. Tapi dia terus mengkonsumsi high dose vitamin C. Nah, itu juga jadi problem kan di situ. Oh, menarik sih Dok. Dan aku rasa kayak edukasi kesehatan semacam ini kayak benar-benar harus kembali harus utamakan lagi, karena efeknya kayak udah bisa kita lihat sekarang lah. Banyak anak muda yang udah menderita duluan dan udah istilah lawan kata dari bukan hanya FOMO ya, tapi kayak banyak anak muda yang betul-betul kayak merasa bahwa hari ini tuh ya udah dia hidup untuk hari ini aja gitu. Jadi dia bebas. YOLO. Iya, makan apapun, You only live once ya. minum apapun, melakukan apapun. Satu pertanyaan terakhir Dok untuk menutup ini. Satu hal yang bisa dibilang dokter harap semua anak muda berhenti melakukan apapun. Kira-kira itu apa Dok hari ini untuk kita bisa ngejaga kesehatan kita? Berhenti melakukan apapun. Rokok dan minuman manis. Itu aja. Meskipun susah Dok, kayak akhirnya kayak merokok itu kan kayak udah jadi habit. Iya, tapi tahu nggak rokok itu sehat apa enggak? Enggak sih, kalau aku nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Tapi masih banyak yang melakukan. Di kemasan pun ada tulisannya. Iya kan? Nah itu. Minum manis nggak ada tulisannya. Minuman ini akan membuat kalian diabetes segala macam, nggak ada. Tapi bisa nggak jadi diabetes, jadi obesitas? Bisa. Tapi kenapa Dok akhirnya kayak ngerokok tuh bikin kita secandu itu ya? Karena nikotinnya, karena efek di otaknya sama loh. Gula juga sama. Gula pun juga punya efek adiksi di otak. Karena beberapa orang itu ya ada secara genetik gitu ya, ada orang-orang yang memang dopamin rilisnya itu agak lebih rendah. Dopamin itu kan efek untuk kesenangan ya, hormonnya. Ketika dia masuk ke dalam minuman manis atau apa segala macam, itu akan membuat dia punya efek menenangkan segala macam, jadi efek candu, jadinya adiksi gitu. Makanya minuman manis pun juga termasuk hal yang bisa membuat adiksi. Narkoba, rokok, alkohol, minuman manis itu mirip lah untuk efek adiksinya. Susah loh kalau orang diabetes yang minuman manis untuk kita stop dia minum manis. Untuk kita mengedukasi dia udah tahu kakinya tuh udah busuk karena gula segala macam, dia masih minum manis. Saya ada pasien obes morbid gede banget, 150-an 160-an kilo. Dia udah bariatric surgery, turun sekitar 4 kiloan. 40 kiloan, tapi berat badannya naik lagi 20 kilo. Kenapa? Karena dia masih minum manis, minuman soda. Tahu ya yang brand yang ada merah hitam itu? Dia masih minum manis itu setiap hari. Berat badan naik gak? Naik. Udah bariatrik? Udah. Kalau makan banyak dikit, kenyang, muntah, mual. Tapi kalau minum manis, dia gak mual, gak kenyang. Gak ada efek mual muntahnya. Kenapa? Karena bentuknya liquid kan, minum manis. Tapi kalorinya gede gak? Gede. Berat badan dia naik lagi. Udah turun 40 kilo, naik lagi 20 kilo. Kenapa? Karena nyetop minum manis itu habitnya lebih susah dibanding turunin berat badannya. Turun berat badan gampang, tinggal bariatrik, tinggal makan. Sekarang ada balon swallowing gitu ya, tinggal minum obat, ada ya suntik obat yang seminggu sekali. Sekarang banyak banget tuh info-info kayak gitu. Bisa, tapi untuk merubah habitnya itu yang paling susah. Ini real sih Dok, ngubah habit itu emang sesusah itu, karena kayak kita harus ngejaga attention kita buat terus fokus, konsisten, gak ke distract. Tapi di satu sisi Dok kayak ada banyak sekali jasa-jasa distraksi di sekitar kita gitu. Kayak gimana kita membentengi diri kalau dari perspektifnya dokter? Balik lagi ke motivasi. Motivasi dia apa? Motivasi dia untuk merubah gaya hidup apa? Ada yang motivasinya karena penyakitnya,
Ada yang motivasinya dia karena keluarga. Oh. Kalau motivasinya hilang, dia pasti akan balik lagi ke habit lamanya. Makanya cari motivasi itu penting. Cari motivasi itu penting. Dan juga harus ngebangun disiplin, Dok ya. Ya, betul. Terima kasih Dr. Chris atas Sama-sama. waktunya. Semoga teman-teman cerita masyarakat yang menonton ini bisa kembali aware, kembali sadar bahwa ya kesehatan nomor satu, kayak nggak ada yang lain selain kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu di cerita masyarakat selanjutnya.